Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Faikoh ya, berkaitan dengan materi aswaja. Judulnya apa Mbak Faikoh? Judulnya tentang paham Maturidiyah. Oh, paham Maturidiyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada yang saya hormati di MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah aswaja, dan yang saya banggakan teman-teman Setai Taruna yang berbahagia. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang paham Maturidiyah. Baik, di sini ada beberapa pembahasan yang sebenarnya ingin saya sampaikan melalui proyektor, tapi karena keterbatasan waktu jadi langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian paham Maturidiyah, kemudian doktrin ajaran Maturidiyah, sejarah adanya Maturidiyah, kemudian golongan-golongan Maturidiyah. Baik, yang pertama adalah pengertian paham Maturidiyah. Kita dalam beragama ini kita diberikan beberapa paham yang sangat banyak, apalagi di dalam aswaja ini. Dan paham Maturidiyah ini adalah sebenarnya cikal bakal dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, cikal bakal. Jadi paham Maturidiyah ini terlahir ketika pada waktu itu pada zaman kekhalifahan di era Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, di mana mereka ini menemukan paham baru, yaitu paham Mu'tazilah, di mana paham Mu'tazilah ini adalah paham yang mereka lebih cenderung terhadap rasio atau terhadap akal daripada terhadap nakal atau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga lahirlah paham Maturidiyah ini. Paham Maturidiyah sendiri ini dibawa oleh Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi, di mana Maturidiyah sendiri diambil dari kelahiran daripada seorang pendiri Maturidiyah, yakni Abu Mansur al-Maturidi. Al-Maturidi itu adalah sebuah tempat di Samarkand, di daerah Asia Tengah. Nah, Maturidiyah sendiri itu adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syarak, maka akal harus tunduk kepada keputusan syarak. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya paham Maturidiyah itu adalah paham yang menentang paham Mu'tazilah, di mana paham Maturidiyah ini menggabungkan antara rasio dan juga nakal atau hadis dan Al-Quran. Baik, poin selanjutnya yaitu doktrin. Doktrin ajaran paham Maturidiyah ini yang pertama adalah akal dan wahyu, di mana Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan diantaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Musa al-Maturidi itu bermazhab kepada Imam Abu Hanifah, salah satu 4 mazhab yang tidak diragukan lagi kesohihannya dan juga keilmuannya. Kemudian doktrin selanjutnya yaitu perbuatan manusia, di mana perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Allah mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat ikhtiar
agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Kemudian doktrin selanjutnya yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kemudian yang kelima atau selanjutnya yaitu sifat Tuhan. Kemudian melihat Tuhan, kalam Tuhan, perbuatan Tuhan. Kemudian pengutusan Rasul, pelaku dosa besar, dan yang terakhir adalah iman. Untuk penjelasannya kalian bisa baca sendiri-sendiri di makalah. Oke, untuk tadi sudah saya jelaskan pengertian dan juga sekaligus sejarahnya. Sekarang adalah golongan-golongan Maturidiyah. Golongan Maturidiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkand ini yang tadi didirikan oleh Abu Musa al-Maturidi atau pelopor utama. Kemudian Maturidi Bukhara atau penganut dari Al-Badawi. Golongan ini adalah golongan yang terlahir dari salah satu murid Abu Musa al-Maturidi yang kemudian meneruskan jejak perjuangan daripada Abu Musa al-Maturidi. Jadi Maturidiyah Bukhara ini seperti yang diketahui, Bukhara juga adalah salah satu daerah di mana di situ adalah tempat lahir dari seorang imam hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam Bukhari. Di situ juga mereka menggunakan paham Maturidi, di mana di situ dijelaskan Maturidi Bukhara, di mana di Maturidi Bukhara ini mereka lebih cenderung dengan pelajaran nanti yang akan lahir, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang paham Maturidiyah. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bisa dipertanyakan atau ingin menambahi dari makalah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk paham Maturidi khususnya kan itu yang dibawa oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Apakah Imam Abu Mansur al-Maturidi itu lebih dulu membawa faham Ahlus Sunnah yang secara langsung fahamnya itu bertolak belakang dengan Mu'tazilah daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Sekianlah presentasi saya pada siang hari ini. Untuk yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan nanti langsung ke dosen kita, Bapak Abdullah Iza, SPDI MPDI. Saya akhiri, semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus ya yang meriah buat Bapak Eko ya.